Dan perusahaan-perusahaan Amerika yang notabene teknologi, yang ngedorong ekonomi negara mereka, sangat tergantung sama China. Apple, Microsoft, AMD, dan semuanya. Nvidia juga. Jadi sebenarnya udah clear, China bakal jadi nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait soal dominasi negara Cina pada Amerika. Apakah Cina pada akhirnya akan mengalahkan Amerika sebagai negara adidaya baru atau penguasa baru di dunia ini? Nah, ini terkait ada sebuah ayat yang perlu teman-teman ketahui dan juga hadis yang menjelaskan lebih jelas lagi terkait penjelasan ini, bahwa ya namanya kekuasaan dan juga kekalahan mungkin itu akan digilir oleh Allah dari tahun ke tahun. Dan faktanya tiap 80-100 tahun sekali itu akan terjadi perubahan negara adidaya yang dulunya dimiliki oleh Eropa lalu kemudian beralih spesifik ke Inggris, lalu setelah Inggris kemudian Amerika, lalu kemudian kemungkinan setelah ini akan diambil alih oleh Cina. Nah, betulkah ini akan terjadi? Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut. Buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa share dan tonton video ini sampai selesai. Baik, teman-teman Tren Quran bicara soal negara adidaya atau negara yang berkuasa di dunia ini itu silih berganti. Yang katanya setiap 80-100 tahun itu akan ada perubahan siapa yang berkuasa. Nah, dari sini kita punya catatan datanya. Jadi kalau di abad 15-18 itu negara adidayanya adalah Eropa. Di situ ada Prancis, kemudian Inggris, dan kalau tidak salah ada Spanyol. Lalu kemudian di abad 19 beralih ke Inggris, dan di abad ke-20 itu jatuh ke tangan Amerika, yaitu setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Amerika mendominasi dunia ini, di mana dolar berkuasa pada waktu itu sampai saat ini. Dan katanya di abad selanjutnya, di tahun-tahun ini nantinya Cina akan menjadi penguasa dunia baru. Lalu apakah pandangan Al-Quran terkait persoalan ini? Nah, ini akan kita bacakan satu ayat teman-teman, silahkan disimak. Jadi dalam surah Ali Imran ayat 140 disebutkan, Iyam saskum korhun fakadamassal qawma korhun misluh watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ila akhir ayat. Jadi surah Ali Imran ayat 140 ini menyebutkan bahwa iyam saskum korhun. Jadi jika kamu mendapat luka, jadi kamu ini ditujukan pada para sahabat Nabi yang terlibat dalam perang Uhud, di mana umat Muslim pada saat itu kalah. Lalu kemudian dalam ayat ini disambung, kadamassal qauma qarhun misluh. Jika kamu pada perang Uhud kalah, maka sungguh orang-orang kafir juga mengalami hal yang sama pada saat perang Badar. Artinya, ayat ini menekankan bahwa kalau saat itu umat Muslim kalah pada perang Uhud, orang kafir juga kalah pada perang Badar sebelumnya. Artinya ada kemenangan dan ada kekalahan. Lalu kemudian ditegaskan di kalimat selanjutnya, dan inilah yang menjadi poin pembicaraan kita, bahwa watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan masa itu, nah ini akan kita jelaskan terkait kata masa ini dalam beberapa tafsir. Dan masa watilkal ayyamu, dan masa itu nudawiluha bainan nas, akan kami pergilirkan di antara manusia. Nah, kata ayyam ini ada penjelasan tambahannya, yaitu kemenangan dan kekalahan, kemenangan dan kehancuran. Jadi kalau kita cek beberapa tafsir terkait ini, mulai dari tafsir kontemporer sampai kepada tafsir lama seperti tafsir Ibnu Katsir juga menjelaskan hal yang sama, bahwa kata ayyam ini penjelasannya adalah kemenangan dan kehancuran atau kemenangan dan kekalahan. Intinya ini menjelaskan bahwa masa-masa itu akan dipergilirkan di antara manusia
Kalau sebelumnya dia menang, nantinya akan dia kalah. Nah, ini berlaku. Jadi ayat ini berlaku pada semua keadaan. Jadi kalau ada keluarga yang saat ini kaya, maka nanti akan timbul masa di mana ada kenurunannya yang perekonomiannya tidak seperti nenek moyangnya atau tidak seperti buyutnya. Artinya dia berubah dari keluarga kaya menjadi keluarga miskin. Demikian pun sebaliknya, kalau ada orang yang awalnya miskin lalu kemudian akan terjadi perubahan dari waktu ke waktu, ada keturunannya yang kemudian berubah menjadi orang yang kaya. Semua itu sudah disampaikan oleh Al-Quran dalam ayat singkat ini, bahwa segala kemenangan, kekalahan itu akan diperputarkan di antara manusia, bahkan termasuk dalam segala hal. Misalnya perusahaan yang saat ini sedang berkembang pesat, maka akan ada waktu dia nantinya akan jatuh dan digantikan oleh perusahaan yang lain. Jadi akan selalu seperti itu. Nah, terkait ayat ini, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa masa kemenangan dan kekalahan itu akan kami putarkan atau akan kami gilirkan di antara manusia, termasuk dalam soal negara adidaya. Kalau saat ini Amerika adalah masih negara adidaya yang sebelumnya dipegang oleh Inggris, dan sebelum Inggris dipegang oleh Eropa, yaitu ada Prancis di sana juga termasuk Inggris. Lalu kemudian saat ini ada Cina yang digadang-gadang akan menjadi penguasa baru dunia. Lalu sebenarnya apakah ini mungkin akan terjadi? Maka pribadi saya kalau sebagai seorang muslim, bahwa ayat ini sebenarnya sudah menjelaskan bahwa tidak ada negara yang namanya adidaya, negara yang berkuasa di dunia ini akan selamanya berkuasa. Pasti akan timbul masa di mana dia akan melemah dengan sendirinya, karena sudah prinsipnya bahwa kalau ada satu kaum yang lemah, itu akan melahirkan kaum yang kuat. Sebaliknya, kaum yang kuat itu akan melahirkan kaum yang lemah selanjutnya. Jadi kalau dia sudah mulai bergelimang harta, kemudian hidup mewah dan mulai malas-malasan, maka nantinya akan semakin turun-turun kemampuannya, lalu akan digantikan oleh orang-orang yang dalam kondisi susah, yang berjuang dan punya semangat perjuangan yang baik, nantinya akan berubah menjadi orang sukses. Jadi ayat ini menjelaskan demikian, dan itu yang kita pahami. Jadi ini juga diperkuat oleh hadis. Jadi kalau teman-teman tahu hadis terkait negeri Cina, jadi utlubul ilma walau bisin. Nah, ini ayat ini. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Jadi ada juga redaksinya utlubul ilma walau fisin, bukan bisin. Tapi sebelum lanjut kita membahas terkait hadis ini, kita sampaikan dulu posisi hadisnya ini sahih, dhaif, atau mungkin maudhu atau palsu. Jadi teman-teman, dari pembahasan hadis ini kalau kita amati, ada beberapa ulama yang mengatakan hadis ini palsu, ada yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa hadis ini hasan. Nah, ada yang mengatakan hadis ini hasan karena hadis ini diriwayatkan oleh banyak jalur sanad, sekalipun ada bagian dari perawinya yang dianggap hafalannya tidak kuat, atau mungkin kredibilitasnya sebagai seorang perawi yang mungkin pernah berbohong, lalu kemudian status hadis yang ia sampaikan menjadi dhaif. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Tapi karena kita mau melihat sisi positif dari hadis ini, kalau hadis itu dikatakan dhaif tapi dia dalam konteks bisa menaikkan semangat ibadah kita, semangat belajar kita, maka itu bisa kita pedomani. Jadi kalau hadis ini menyampaikan dia dhaif, jadi kita kesampingkan persoalan pembahasan terkait derajat hadis ini. Karena ada juga yang menyampaikan bahwa karena begitu banyaknya jalur sanad dari hadis ini, sehingga dari posisinya dhaif itu menjadi hasan. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah hadis maudhu atau palsu. Tapi kita lewati pembahasan ini. Nah, kita fokus pada hadisnya bahwa utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Bukan suatu persoalan. Jadi kita anggap saja hadis ini sahih. Kita anggap saja hadis ini sahih, dan kita bahas kenapa Nabi menyebut Cina. Jadi teman-teman, kalau kita lihat negara Cina,
negara Cina dibandingkan Amerika, Amerika mungkin baru berdiri sekitar 200 tahun, tapi Cina sudah berjalan mungkin kurang lebih 1000 bahkan 2000 tahun. Dari kita lihat budaya Cina, budaya belajarnya jauh lebih tinggi dibandingkan Amerika saat ini, dan ada banyak faktor lain yang menyebabkan Cina itu jauh lebih unggul, termasuk soal kedisiplinan, kejujuran, dan lain sebagainya. Walaupun kita tahu bahwa Cina adalah negara mayoritas komunis. Bukan satu alasan kenapa Cina disebut dalam hadis ini, walaupun itu tujuannya soal pendidikan, tapi kita bisa memahami bahwa petunjuk untuk belajar ke Cina, bahwa Cina merupakan negara yang bisa jadi Nabi sudah tahu bahwa nantinya Cina ini akan menjadi negara paling maju, bahkan menjadi negara adidaya baru setelah Amerika Serikat. Itu wallahu alam bisawab. Jadi teman-teman, Tren Quran sebelum mengakhiri video kita ini, jadi kita merujuk lagi pada satu hadis bahwa innallaha yu'til malah, atau juga yang menyebutkan yu'ti dunia, innallaha yu'til malah liman ahabba wa man lam yuhib, wala yutid dina illa liman yuhib. Bahwasanya Allah akan memberikan dunia ini, akan memberikan harta siapa yang ia senangi dan ia tidak senangi. Akan tetapi dia hanya akan memberikan iman atau agama yang benar itu khusus pada orang-orang yang ia senangi. Jadi kalau dikatakan bahwa nanti akan terjadi pertukaran, kalau dulunya Muslim pernah jaya, lalu kemudian dihancurkan oleh Mongol, lalu kemudian negara adidaya muncul Amerika, nanti akan berputar lagi, nanti akan beralih ke Cina. Maka itu sudah sangat wajar dalam ajaran Islam bahwa dunia ini tidak diciptakan hanya untuk orang beriman, tapi dunia ini diciptakan untuk semua ciptaan Tuhan, mau yang kafir beriman setengah kafir. Intinya semua berhak terhadap penghidupan dunia, karena dalam riwayat lain juga disebutkan dalam literatur lain bahwa seandainya dunia ini lebih berharga dari satu sayap lalat, maka Tuhan tentunya tidak akan memberikan pada orang kafir walau hanya setetes air. Artinya bahwa Tuhan tidak menilai dunia ini sebagai sesuatu yang nilainya tinggi, bahkan ketakwaan seseorang jauh lebih berharga, sehingga kalau ini dipergulirkan nantinya jatuh ke Cina sebagai negara penguasa di dunia ini, maka itu sangat wajar. Jadi teman-teman, sebagai kesimpulan kita pada hadis ini bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kalau itu hadis sahih, utlumul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina, maka bisa jadi memang Cina akan menjadi penguasa baru di dunia ini. Dan terkait ayat watil kalau ayamun nudawiluha bainan nas, dan akan kami perputarkan kejayaan, kekalahan itu di antara manusia, itu kalau kita cek tafsirnya di Al-Quran itu hampir kalau kita cek misalnya 10 tafsir, itu 8 dari 10 tafsir itu menafsirkan bahwa kejayaan dan kehancuran, kekalahan dan kemenangan itu akan dipergilirkan. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa dunia ini bukan diciptakan khusus untuk orang beriman, baik kafir, muslim, setengah kafir, ateis, dan lain sebagainya, berhak untuk hidup layak di dunia ini. Tapi terkait soal agama, keimanan, Allah hanya akan memilih orang-orang yang ia sukai atau orang-orang yang ia senangi. Tapi terkait dia sukai atau senangi itu juga banyak tafsirannya, panjang lagi, dan kita stop sampai di sini videonya teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka video ini, silahkan share ke berbagai sosial media, dan jangan lupa pro dan kontra komentar di bawah. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.